Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera untuk kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Harif Ibrianto SPD MPD. Saya salah satu dosen tetap di program studi Geografi Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan Universitas Tamasiswa Padang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Geografi Desa Kota. Dalam bentuk video ini, yang mana tujuannya untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu penilaian diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT, khusus aspek pengajaran. Pembelajaran yang menggunakan 3 komponen proses pelajaran, yaitu namanya Delivery, Interaction, Assessment. Delivery merupakan teknik penyampaian pembelajaran secara langsung mengacu pada RPS yang telah disusun secara bersama tim teaching dan disepakati ketua program studi dan disahkan oleh dekan. Selanjutnya, interaction, yaitu perkuliahan dengan interaksi sinkronus dan asinkronus yang dilakukan secara bersamaan dalam proses pembelajaran mata kuliah Geografi Desa Kota. Selanjutnya, proses assessment, yaitu salah satu proses pembelajaran yang digunakan untuk mendapatkan dan memperoleh data informasi dari proses dan hasil pembelajaran terhadap materi geografi desa kota yang menggunakan instrumen asesmen, baik itu dalam bentuk pertanyaan esai, kuis, penugasan secara tidak langsung maupun langsung, serta diakhiri dengan ujian terjadwal, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Izinkan juga saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Desa Kota, yaitu mata kuliah Desa Kota diperuntukkan bagi mahasiswa program studi geografi dengan maksud memberikan bekal bagi mahasiswa agar memahami mengenai wilayah desa dan perkotaan secara segala aspek permasalahan dan dari sudut pandang keilmuan geografi dengan menggunakan pendekatan spasial, ekologi, dan kompleks wilayah. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Geografi Desa Kota, yakni pertama, mahasiswa mampu memahami konsep geografi desa kota. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan perbedaan antara pedesaan dan perkotaan dalam aspek keilmuan geografi. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teori keruangan dan ekologi untuk perencanaan, pembangunan, dan pengembangan wilayah pedesaan dan perkotaan dengan menggunakan aspek geografi desa kota. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengolah, menganalisis, serta memaparkan data tentang tata guna lahan, potensi desa, interaksi desa dan dengan perkotaan dalam kajian geografi untuk keberlanjutan wilayah pedesaan, serta digunakan juga untuk menganalisis dan mengolah data perkotaan untuk keberlanjutan wilayah perkotaan. Adapun pokok bahasan yang dibahas pada materi mata kuliah Geografi Desa Kota, yaitu pertama, konsep geografi desa kota, sejarah desa dan kota, unsur desa dan kota, potensi desa dan kota, pola permukiman dan prakeruangan desa dan kota, serta kualifikasi desa kota, perencanaan pembangunan desa kota, tata guna lahan desa kota, interaksi desa dan kota, dan terakhir pertumbuhan desa dan kota. Selanjutnya, adapun metode pembelajaran yang saya pakai adalah metode klasik ceramah partisipasi dan metode pembelajaran inovatif, yaitu dengan model cooperative learning dengan menggunakan beberapa model pembelajaran cooperative learning yang tersedia. Selanjutnya, menggunakan problem based learning dan diskusi dan aktif dengan mahasiswa. Adapun harapan mahasiswa nantinya dengan mempelajari mata kuliah Geografi Desa Kota, yaitu pertama, mahasiswa mampu menyusun, membuat suatu karya ilmiah spasial, pemetaan, artikel atau draft pembelajaran terhadap aspek masalah perdesaan atau perkotaan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa mampu dan paham terhadap aspek apa saja yang digunakan dalam geografi desa perkotaan. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman materi pada mahasiswa terhadap pembelajaran mata kuliah
geografis kota menggunakan instrumen kuis, penugasan secara langsung maupun tidak langsung. Yang mana dengan penilaiannya beberapa instrumen memenuhi penilaian sebagai berikut. Pertama, penilaian tugas pribadi, yaitu dengan penilaian 10%, sikap dan keaktifan 15%. Selanjutnya, tugas kelompok dan diskusi sebanyak 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Dalam melaksanakan proses pembelajaran mata kuliah Geografi Desa Kota, adapun kami menggunakan rujukan atau referensi dalam pada materi dan tekniknya dibagi atas dua. Pertama, rujukan utama dan rujukan pendukung. Rujukan pertama yaitu menggunakan buku pertama, buku Bapak Bakarudin, Pengantar Geografi Desa Kota tahun 2012. Kedua, buku Guy Maximalanus dan kawan-kawan 2020, Perencanaan dan Pengembangan Desa. Ketiga, pertama Liayong Iqbal dan kawan-kawan tahun 2025, Geografi Desa Kota. Umar Ramli tahun 2022, Geografi Desa Kota. Serta referensi pendukung atau sumber pendukung, itu pertama kami menggunakan data profil Desa Nagari terhadap proyek Business Learning. Selanjutnya, Jamaluddin Adon tahun 2017, Sosiologi Perkotaan, dan artikel-artikel terkait dengan bahasan Geografi Desa Kota. Salah satunya artikel hasil penelitian kami bersama tim, yaitu analisis pola permukiman berdasarkan kondisi fisiografis di Nagari, Balai Timur, Kecamatan Tujokoto, Sungai Sarik, Kabupaten Padang Preman pada materi pola permukiman dan pola peruangan desa dan kota. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Geografi Desa Kota, program studi geografi Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan Universitas Taman Sua Padang. Berikut cuplikan video pembelajaran secara tatap muka dengan metode ceramah partisipatif serta pembelajaran inovatif kooperatif dengan menggunakan model jigsaw dan disertai diskusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih ya sudah datang pada hari ini untuk pertemuan kita yang ke-6 dengan bahasanya pola permukiman atau village assessment factors dan pola keuangan kota urban spatial factors. Mana di sini kita akan bahas dua pembahasan. Mana pola permukiman dengan pola keuangan kota. Di sini sebelum itu Bapak absen dulu ya sesuai kehadiran kita. Karena bisa ada kemudian Muzani Zadia Ina bahasan kita pada hari ini pola pemukiman desa dan pola keuangan kota. Adapun capaian kita harapkan pada anda semua itu pertama menjelaskan konsep awal pola keuangan dan pola pemukiman. Jadi pola keuangan pemukiman itu beda ya, nanti kita terangkan. Selanjutnya menjelaskan informasi tentang pola pemukiman. Jadi pola pemukiman di desa itu ada dipengaruhi oleh geografisnya, ada dipengaruhi sosialnya, bahkan ada dipengaruhi oleh budayanya. Selanjutnya mengidentifikasi informasi tentang pola keuangan kota. Jadi pola keuangan kota itu tentu tidak seragam saja, tapi berbeda-beda tiap kota, tergantung keadaan sosial ekonominya dan geografisnya. Akhir mengidentifikasi perbedaan antara permukiman desa dan pola keuangan. Itu diharapkan capaian materi pada hari ini. Oke, kita lanjutkan. Metode yang kita gunakan pertama ceramah dan diskusi. Mana di sini akan Bapak terangkan sedikit tentang pola keuangan, pola pemukiman, pola keuangan kota dan faktor pengaruhnya. Nanti kita membagi kelompok karena kita memakai metodenya dua, ceramah dan diskusi atau ceramah partisipasi. Selanjutnya kita akan memakai metode kooperatif jigsaw. Karena nanti dibagi.
ada nanti dua kelompok tersebut memiliki topik temanya berbeda, tapi satu materi ini. Paham? Paham, Pak. Ada tanyakan? Enggak, Pak. Ada tanyakan. Sebelum itu kita beri pancingan dulu ya pada Anda supaya mungkin pernah melihat atau pernah mendengar, pernah melihat gambaran seperti ini Pernah. pada mata kuliah apa? Geografi dan tata. Selain itu, duduk apa lagi? Demografi. Demografi ada. Satu lagi geografi, Ekonomi. Jadi ini bentuk gambaran dari pola permukiman baik itu di desa maupun di kota. Namun kalau melihat yang ini, dia menentukan pola keuangan yang ada di kota. Pernah mendengar sistem atau pola keuangan konsentris? Nah, ada lagi namanya di disentris apa? Tidak terpusat, memencar, bahkan meloncat. Nah, itu salah satu bentuk pola keuangan yang ada di kota. Ini bentuk gambarannya ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Oke? Kita masuk materi yang pertama tadi, konsep dan definisi. Mana di sini pola keuangan itu pada umumnya di desa dan kota itu merupakan cara bagaimana suatu wilayah atau desa dan kota mengatur penggunaan lahan dan berbagai aktivitas yang terjadi di dalamnya. Pola keuangan ini pada umumnya dipengaruhi oleh faktor seperti kondisi geografis, kegiatan ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat termasuk budaya. Data budaya juga mempengaruhi pola keuangan dan pola pemukiman. Pola keuangan atau pemukiman desa merupakan bentuk tata letak yang letaknya terhadap rumah bangunan lain dalam satu wilayah desa yang dipengaruhi oleh kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat. Ini berdasarkan pengaruh dari budaya, sosial, ekonomi, dan geografis. Ini berdasarkan faktor alam dan faktor non alam. Pola keuangan pemukiman desa itu pada umumnya digunakan oleh keperluan tertentu, sehingga tidak terjadi pembatasan yang tumpang tindih. Mana di sini pada umumnya pemukiman itu antara satu desa dengan yang lainnya memiliki perbedaan tergantung karakteristik yang dimiliki. Oleh sebab itu pola keuangan desa memiliki beberapa jenis. Timbul pertanyaan. Ini dengan ringan saja sebagai memancing kalian untuk bisa mengetahui secara umum. Kita di geografi ini memiliki 3 pendekatan dalam memahami satu kajian geografi. Pertama ada namanya pendekatan spasial. Kedua pendekatan Keuangan. Wilayah. Ketiga pendekatan kompleks. Kalau lihat dari ini, pendekatan mana nih yang dari 3 tersebut? Kompleks wilayah, kenapa mesti? Karena terkait dengan manusia dan alam. Manusia dan alam saling berhubungan. Yang lainnya, kalau kompleks wilayah tentu tidak manusia dan alam saja, tentu apalagi manusia dan manusia dengan wilayah di sekitarnya. Jadi bisa dikatakan fisik dan non fisik, biotik dan abiotik. Tahu kan abiotik? Apa abiotik? Bisa? Tidak. Potensi apa? Sesuatu yang memiliki keunikan atau Keunikan apa? Saya bantu, belanja siapa? Si misi apa misinya sih?
dia memiliki keunikan dan kekuatan untuk Sama dengan sumber daya alam atau kekayaan dimiliki oleh desa atau kota tersebut yang menjadi suatu khas dari mereka. Ada namanya potensi desa itu dalam bentuk wisata, ada potensinya dalam bentuk perkebunan, perikanan dan lain. Oke, kita tinggalkan itu dulu. Kita masuk bahasan kita hari ini. Oke, jadi simpulkan bahwa pola ruang itu adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lingkungan maupun untuk fungsi budidaya. Pola ruang juga merupakan susunan dan pengaturan penggunaan lahan di suatu wilayah, baik itu di desa maupun di kota, mencerminkan fungsi dan aktivitas interaksi masyarakat dengan wilayah tersebut. Jadi paham ya, beda pola peruangan dengan pola pemukiman. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan? ada Pak. Ini merupakan para ahli meliputi pendapat tentang pola peruangan. Pertama, Brian J. L. Berry, seorang ahli geografi terkemuka, mengatakan pola spasial atau ruang itu pengaturan fenomena yang dapat diamati dalam ruang atau spasial. Jadi ruang itu adalah ruang lingkup suatu wilayah yang paling kecil. Contohnya ini, ruang B27 atau mikroticing. Sini tidak hanya manusia saja, ada juga yang tidak hidup maupun yang hidup. Contohnya yang tidak hidup tuh angin, udara, ya, batu, pantai, dan lainnya. Yang mana dihasilkan dari proses mendasari seperti kekuatan ekonomi, sosial, atau lingkungan. Serta sebagai contoh pemukiman kota dapat membentuk pola linear di sepanjang sungai atau pola mengelompok di sekitar sumber daya. Jadi ada kota itu pola peruangannya itu mengelompok, ada pula mengelompok. Itu Bapak tanya tadi, di mana tempat tinggalnya masing-masing, ada yang di kaki bukit, ada di pegunungan, ada di daerah dekat sungai maupun di pesisir atau pantai. Nanti kita lihat ya lanjutnya Peter Agate mengatakan pola spasial itu muncul dari interaksi antara lokasi, jarak, dan kontinuitas. Dikategorikan sebagai seragam jarak merata atau acak, tidak ada urutan dan jelas atau mengelompok. Jadi dia mengatakan pola spasial itu adalah lokasi, jarak yang saling berkaitan, saling berhubungan. Tidak ada yang membatasinya. Dia bisa bentuk seragam atau heterogen, mengelompok, maupun dia sistemnya acak, tidak beraturan. Itu menurut Peter Agate. Oke, lanjutkan ya. Selanjutnya faktor mempengaruhi. Ini faktor mempengaruhi pola pemukiman itu pada umumnya di desa. Pertama adalah kondisi geografis, terdiri dari bentang alam, baik itu sungai, pegunungan, pantai, yang mempengaruhi pola. Jadi pada umumnya pola pemukiman di desa maupun di kota itu dipengaruhi oleh geografis. Contohnya daerah pesisir, daerah pegunungan, daerah dataran rendah, itu akan membentuk pola pemukiman atau pola peruangan itu. Selanjutnya kegiatan ekonomi dan sosial. Orang tinggal di daerah pertanian, perikanan, industri tentu berbeda. Kalau daerah industri itu pada umumnya dia akan dikelompokkan, pada umumnya di dekat kawasan industri. Selanjutnya perikanan. Perikanan itu pada umumnya tentu dia tidak akan jauh dari tempat lokasi mencari nafkahnya. Di pantai, di sungai, itu tidak jauh. Selanjutnya pertanian. Pertaniannya pada umumnya dia rumahnya pemukiman itu pasti di depan kebun atau sawahnya. Jarang yang di dekat kebun atau sawah. Itu pada umumnya yang bisa dipengaruhi oleh ekonomi sosial. Selanjutnya kebutuhan masyarakat.
akan akses transportasi, kualitas umum, dan kegiatan ekonomi atau menjadi tata ruang. Contohnya kemarin ya, kita KKL di daerah Palembang ya. Palembang itu tempat kita KKL kemarin, nama lokasinya apa nama lokasinya? Dengar? Negari Tito Foto Siluka. Itu merupakan salah satu nagari yang ditinggali oleh masyarakatnya. Karena daerah itu baru masuk distrik kurang lebih katanya wawancara 2 tahun kemarin. Itu makanya banyak rumah tinggal di belakang itu orang itu pindah ke depan karena dia mengingat akses transportasi dan akses ke listrikan. Dia mempengaruhi pola pemukiman. Selanjutnya juga pendapat para ahli mengatakan keadaan iklim juga mempengaruhinya, yaitu pada intensitas radiasi matahari dan suhu di masing-masing daerah. Selanjutnya budaya mempengaruhi juga terhadap pola pemukiman. Contohnya di suku Dayak di Kalimantan cenderung memiliki pemukiman berkelompok. Ini salah satu bentuk pola pemanfaatan lahan terhadap desa. Ada pola pemanfaatan itu desa pedalaman, jauh dari kota, desa pesisir, berbatasan langsung dengan laut, desa pegunungan, desa dataran tinggi, dan desa datar rendah. Di daerah datar seiring dengan pemukiman berusaha. Selanjutnya kita lihat faktor mempengaruhi pola ruangan kota, yaitu utama fisik sama dengan topografi ya, iklim, sumber daya alam, serta tata ruang kota dan investasi dan pembangunan. Topografi ini masuk ke kategori geografisnya atau alamnya. Iklim termasuk alam juga. Suhu, cuaca curah hujan mempengaruhi terhadap pola ruangan. Dan pertama itu adalah sumber daya. Itu makanya ada pola pemukiman desa. Silakan diwakili. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul pola pemukiman desa. Dan saya sebagai moderator untuk menyampaikan presentasi ini yang disampaikan oleh ketua kami yaitu Kak Aisyah. Kepada Aisyah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pola permukiman desa. Yang pertama ada pola permukiman desa yang memusat atau mengelompok. Pola pertama yaitu pola keruangan memusat. Pola ini termasuk yang paling umum ditemui di desa-desa di Indonesia. Contohnya berada di desa Pendang Kedai, Kecamatan Dempo Tengah, Provinsi Bengkulu, serta di daerah dataran rendah. Yang kedua ada pola permukiman mengelilingi. Pola kedua yaitu pola mengelilingi fasilitas pada prinsipnya mirip dengan pola memanjang. Namun perbedaannya ada pada pembangunan dari desanya. Tidak memanjang namun mengelilingi suatu fasilitas tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada pola permukiman. Pola permukiman yang ketiga pola memanjang atau linear. Pola permukiman ini dapat dikenali dengan pola pembangunannya yang memanjang pada suatu garis. Ini gambaran pola permukiman desa, yaitu yang pertama ada pola memanjang searah sungai. Yang kedua ada pola memanjang searah garis pantai. Yang ketiga ada pola radial. Yang keempat ada pola memanjang searah rel. Yang kelima ada pola memanjang searah jalan. Dan keenam ada pola tersebar. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Silakan pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 1 silakan. Ya. Terima kasih.
kasih. Baik, saya dari kelompok 2 mau bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya, coba Anda jelaskan bagaimana cara kondisi geografis mempengaruhi pola pemukiman di desa. Terima kasih. Oke, dari cukup bagus ya dari kelompok 2 Jarius ya. Pemukiman di desa. Pemukiman ada. Boleh bantu teman lainnya yang bisa jawab. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2, yaitu menjelaskan bagaimana kondisi geografis mempengaruhi pemukiman di desa. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah topografi, yang dimana di desa itu terletak di daerah pegunungan atau berbukit-bukit, mungkin memiliki pemukiman yang tersebar dan terisolasi. Dan di desa juga di daerah dataran rendah memiliki pemukiman yang lebih padat. Dan yang kedua itu ada aksesibilitas, yaitu daerah desa yang terletak di daerah yang sangat sulit dijangkau atau terpencil yang memiliki pemukiman yang lebih kecil dan terisolasi. Dan yang ketiga ada sumber daya alam, di mana desa yang terletak di daerah yang kaya akan sumber daya seperti air, tanah yang subur atau hasil hutan bisa memiliki pemukiman yang lebih besar dan berkembang. Dan yang terakhir adalah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kelompok kami. Sebelum itu kami memperkenalkan diri dulu. Ketua kelompok kami yaitu Christina Telaia, yang beranggota yaitu saya sendiri, Rezi, Anissa, Sanika, Zahra, Resti, Email, Risa, dan Darius. Dan isi PPT kami akan dibacakan oleh Christina Telaia. Waktu dan tempat, dan persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator untuk mempresentasikan tugas kelompok kami tentang pola kelolaan kota. Yang pertama yaitu pola permukiman atau struktur kota. Yang pertama yang kita bahas yaitu pola sentralisasi, di mana pola sentralisasi ini berupa kegiatan kota terpusat di suatu wilayah induk. Contohnya pusat kota dengan pusat perbelanjaan, kantor. Kemudian yaitu zona 3, di mana zona 3 ini difungsikan untuk wilayah pemukiman bagi pekerja atau buruh. Dan zona 3 ini dipilih untuk pemukiman disebabkan agar biaya transportasi dari lokasi tempat tinggal ke tempat kerja tidak terlalu mahal dan jauh. Kemudian yaitu zona 4 ini berkebalikan dengan wilayah epicentris. Kemudian yaitu jadi bisa kita katakan bahwa struktur kota untuk teori sektoral tumbuh tidak teratur. Pertumbuhannya tidak dimulai dari pusat kota tetapi bisa dari sektoral lain yang akhirnya menyebar ke segala arah dan tidak teratur. Kemudian yaitu teori keruangan inti berganda. Teori inti ganda dikemukakan oleh Edward Ullman dan C.D. Harris yang merupakan teori yang lebih kompleks dibandingkan teori lainnya. Pembagian kota tidak hanya dari pusat kota saja, tetapi bisa dari inti lain yang terpisah. Kemudian yaitu inti ini kemudian berkembang menurut Fungsi menentukan ruang dalam suatu wilayah, yaitu menentukan ruang untuk fungsi hidup maupun ruang untuk fungsi budaya. Ini spasial ya. Tadi juga mengatakan perubahan itu adalah susunan dan pengaturan penggunaan lahan di suatu wilayah, baik itu di desa maupun di kota, yang mencerminkan berbagai aspek seperti fungsi, aktivitas,